Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembahasan kitab Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah. Penjelasan singkat tentang akidah Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yaitu pada pembahasan rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Ikhwan fillah rahimakumullah, di bagian awal pembahasan ini Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang siapa yang dimaksud sebagai rasul, atau kata lain definisi rasul. Syekh mengatakan wal muradu huna man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighih, yaitu manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa syariat, berisikan syariat, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi yang dimaksud sebagai rasul, atau yang dimaksud dengan rasul adalah orang atau manusia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla wahyu berisikan syariat, dan wahyu tersebut atau syariat tersebut diperintahkan untuk disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, rasul yang paling pertama adalah Nuh alaihissalam. Sedangkan rasul yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan bahwa Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama dan bukan Adam alaihissalam ialah diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 163. Allah ta'ala berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nuh, kemudian menyebutkan nabi-nabi setelahnya. Artinya kalau ada rasul lain sebelum Nuh alaihissalam, tentu dialah yang disebutkan. Tetapi ketika tidak disebutkan kecuali Nuh, maka menunjukkan bahwa Nuh adalah rasul yang paling pertama. Dan dalil yang lebih tegas, lebih jelas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW bercerita tentang syafaat di padang mahsyar. Nabi SAW beliau bersabda, "Dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum faya'tadiru ilaihim wa yaqul i'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah." Ya. Di mana disebutkan bahwa di padang mahsyar nanti manusia akan datang kepada Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Adam untuk meminta syafaatnya. Tetapi Adam alaihissalam faya'tadiru ilaihim. Tetapi Adam meminta uzur, meminta maaf kepada mereka, memberikan uzur. Dan dia mengatakan, yaitu Adam alaihissalam mengatakan, "I'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahullah." Silahkan kalian datang kepada Nuh
di mana dia adalah Rasul yang paling pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini secara nas, secara tegas menyatakan bahwa Nuh alaihissalam adalah Rasul yang paling pertama diutus oleh Allah. Adapun yang menunjukkan Nabi kita alaihissalam sebagai Rasul yang paling terakhir, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum." Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang laki-laki kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Melainkan dia adalah utusan Allah, dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Ya. Ketika beliau alaihissalam adalah penutup para nabi, maka otomatis beliau juga penutup para rasul. Karena setiap rasul pasti nabi, walaupun tidak kebalikannya, tidak setiap nabi adalah sebagai rasul. Kemudian ikhwan fillah yang perlu kita ketahui tentang rasul utusan Allah, bahwasanya tidak ada suatu umat, tidak ada suatu kaum, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti telah utus kepada mereka seorang rasul atau seorang nabi. Yang membedakan antara rasul dan nabi bahwa rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa syariat tersendiri. Syariat yang berbeda dengan nabi sebelumnya. Sedangkan seorang nabi adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namun tidak membawa syariat yang baru, melainkan membawa syariat nabi sebelumnya. Jadi lebih kepada pengukuhan, lebih kepada pembaruan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami kirim, telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi taghut, jauhi sembahan-sembahan selain Allah. Allah juga Ta'ala berfirman, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada suatu kaum, suatu umat kecuali di sana ada seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, tentang rasul, ketahuilah bahwasanya seorang rasul, mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan karena mereka seorang manusia dan mereka adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak memiliki apa yang menjadi kekhususan rububiyah maupun uluhiyah. Mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan juga sifat-sifat uluhiyah. Maka para rasul, mereka tidak sebagai pencipta, tidak sebagai pemilik alam semesta, tidak sebagai pengatur alam semesta ini. Karena itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun mereka tidak berhak untuk diibadahi, karena mereka tidak memiliki sifat dan kekhususan uluhiyah. Yang mana sifat uluhiyah, sifat ketuhanan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Sayyidur Rusul wal Anbiya. Beliau adalah pimpinannya dan junjungannya para rasul.
wa adamuhum jahan indallah. Dan Nabi kita alaihissalam adalah sosok Rasul yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang Nabi kita Allah taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Rasul, aku tidak memiliki bagi diriku suatu manfaat maupun suatu madarat illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Bahwa Nabi kita alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kepada umat manusia bahwa beliau tidak memiliki kuasa untuk diri beliau sendiri, baik itu suatu manfaat maupun suatu madarat. Ya. Nabi tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan madarat ataupun menolak madarat untuk dirinya, kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian kelanjutan ayatnya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Seandainya aku mengetahui yang gaib. Ketika dikatakan seandainya aku mengetahui yang gaib, berarti beliau tidak mengetahui yang gaib. Seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan semakin memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. Ya. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam sebagaimana yang kita ketahui, di sebagian kehidupan beliau mengalami kesulitan, beliau mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Di sebagian peperangan beliau terluka, kepala beliau terluka, gigi beliau patah. Seandainya beliau mengetahui yang gaib, beliau akan menghindari hal tersebut. Ya. Kemudian kelanjutan ayatnya, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku tidak lain kecuali seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ikhwan fillah, ayat ini menegaskan bahwasanya yang memiliki sebagai pemilik dan penguasa manfaat dan madarat adalah Allah Azza wa Jalla. Dan bahwa yang mengetahui yang gaib, yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wasalam dan juga nabi-nabi lainnya, mereka tidak memiliki sifat-sifat rububiyah maupun sifat-sifat uluhiyah. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, mereka para rasul mengalami apa yang dialami oleh manusia. Misalkan mengalami sakit, mengalami kematian, mereka butuh kepada makan, minum, dan lain sebagainya, yang merupakan sifat-sifat manusiawi. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman mengisahkan perkataan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhan yang memberiku makan dan memberiku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit maka Dia yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yaitu Allah yang mematikanku kemudian yang menghidupkanku. Nabi kita alaihi salatu wasalam juga bersabda, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian, bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Maka apabila aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkan aku. Nah, ayat dan hadis ini mempertegas bahwa para rasul mereka adalah manusia, sehingga mereka pun juga mengalami apa yang dialami oleh manusia secara umum, berupa sakit, butuh kepada makan, minum, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala
mempertegas bahwa para rasul atau rasul-rasul utusannya mereka adalah hambanya. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Ya. Dan ini rasul yang paling pertama, Nuh alaihissalam. Allah berfirman tentang Nabi kita alaihissalam pada keadaan yang itu merupakan pujian kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira. Supaya dia menjadi pemberi peringat bagi alam semesta. Ya, di sini ketika Allah memuji nabinya dan menyebutkan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada beliau yaitu menurunkan Al-Quran, beliau disifati sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di bagian berikutnya dari pembahasan iman kepada Rasul, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 perkara yang menjadi bagian dari iman kepada Rasul. Bahwasanya beriman kepada para Rasul mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallah. Mengimani bahwasanya kerasulan mereka benar dari Allah. Artinya Allah yang mengutus mereka. Mereka adalah rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita wajib mengimani kerasulan mereka tersebut. Siapa yang mengingkari kerasulan satu di antara mereka, sama saja dia telah mengingkari kerasulan semua. Wajib mengimani kerasulan semua rasul utusan Allah. Ya, dan tidak boleh kita mengingkari sebagiannya. Mengimani sebagian dan mengingkari sebagian, tidak boleh. Bahkan mengingkari salah satu mereka sama seperti kita mengingkari semua rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin." Sungguh kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Perhatikan ya ikhwan fillah rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa kaum Nuh mereka telah mendustakan para rasul. Mendustakan semua rasul. Padahal apa? Padahal rasul yang ada di zaman itu, di saat itu hanya Nuh alaihissalam. Rasul-rasul yang lain belum diutus. Mereka hanya mengingkari dan mendustakan Nuh alaihissalam. Tetapi dengan pengingkaran mereka kepada Nuh saja, menjadikan mereka dinyatakan mengingkari semua rasul. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, misalkan orang-orang yang mengimani kerasulan Nabi Musa alaihissalam atau yang mengimani kerasulan Nabi Isa alaihissalam, tetapi mereka mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja mereka mendustakan kerasulan semua rasul, termasuk kerasulan Nabi Musa dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam telah menyebutkan, ya, atau dalam kitab Taurat, kitab Injil telah disebutkan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Ada kabar gembira tentang akan datangnya Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentu tidak ada gunanya berita gembira itu disebutkan di dalam kitab mereka kecuali sebagai petunjuk dan arahan kepada mereka nanti kalau dia datang, hendaklah mereka mengimaninya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, perkara kedua yang wajib diimani kaitannya dengan iman kepada para rasul adalah kita mengimani
nama-nama sebagian Rasul yang kita ketahui namanya. Misalkan ada Nabi kita Muhammad SAW, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Nuh alaihissalam, yang mana mereka berlima adalah Rasul-Rasul ulul azmi. Ya. Dan mereka disebutkan bersamaan dalam beberapa ayat. Ya. Ikhwan fillah, jadi para Rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadits, kita wajib mengimani mereka berikut namanya. Adapun Rasul-Rasul yang tidak disebutkan namanya, dan memang sebagian Rasul yang diutus oleh Allah tidak disebutkan namanya, maka kita imani mereka secara mujmal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Ya, sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang telah kami kisahkan kepadamu dan sebagainya lagi tidak kami kisahkan, tidak kami sebutkan kepadamu. Ya. Kemudian yang ketiga, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bagian dari iman kepada Rasul adalah kita membenarkan berita-berita mereka yang sahih. Berita-berita tentang Rasul-Rasul tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan di dalam hadits-hadits yang sahih wajib dibenarkan, wajib diimani. Kemudian yang keempat, al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Rasul penutup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai pengadil, sebagai hakim di antara mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi amsihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasa berat dengan apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerimanya secara sempurna. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, bagian dari keimanan kepada Rasul adalah kita mengamalkan syariat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, lalu di bagian akhir dari pembahasan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faidah dari beriman kepada para rasul. Yang pertama adalah al-ilmu bi rahmatillahi taala wa inayatihi bi ibadihi. Ya, kita mengetahui dan meyakini kasih sayang dan perhatian Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah mengutus para rasul sebagai petunjuk yang membimbing kita jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menerangkan kepada kita bagaimana kita beribadah, yang mengajarkan kepada kita apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita imani dalam perkara keimanan dan akidah. Dan tentunya ikhwan fillah, tanpa bimbingan syariat, tanpa bimbingan Rasul, kita tidak akan mungkin mengetahui hal tersebut. Kemudian pelajaran kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Ya, nikmat berupa diutusnya para rasul. Kemudian yang ketiga, mahabbatur rusul alaihi mussalatu wassalam wa ta'zimuhum. Ya, kita mencintai dan mengagungkan para rasul. Mencintai dan mengagungkan, menjunjung para rasul, memuji mereka, mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah para utusan Allah Ta'ala yang tentunya mereka telah melaksanakan peribadatan itu pada diri mereka sendiri dan menyampaikannya kepada umat manusia. Bahwa kita wajib beribadah kepada Allah dan kita beribadah kepadanya dengan cara dan syariat yang diinginkannya. Telah disampaikan kepada kita hal tersebut oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah ma'asyarul muslimin,
rahimani rahimakumullah. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan beriman kepada para rasul. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.